Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pulau sampah di kawasan Tambak Lorok, Tanjung Mas, Kota Semarang yang menumpuk menahun akhirnya diangkut. Seorang ayah di Grobogan tega menganiaya anaknya yang baru berusia 4 tahun hingga tewas. Demi bayar utang untuk biaya sekolah anak, pria asal Kudus habisi nyawa seorang perempuan di area persawahan. Seorang anak yang baru berusia 4 tahun di Grobogan tewas dianiaya oleh ayah angkatnya. Untuk menghilangkan jejak penganiayaan, pelaku mengabari kematian korban ke pihak keluarga setelah korban dimakamkan. Kabar kematian Fahmi Aska mengagetkan Desi Lestari yang merupakan ibu kandungnya. Desi tak bisa menahan kesedihan saat menginjakan kaki di pemakaman anak tersayang. Fahmi Aska meninggal dunia karena ulah ayah angkatnya yang bernama Komarudin. Ia dianiaya di rumahnya wilayah Palembahan, Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Grobogan pada Rabu malam. Awalnya keluarga mendapat kabar Fahmi Aska meninggal karena jatuh di kamar mandi. Kecurigaan kemudian muncul lantaran kabar tersebut diberitahu setelah Fahmi dimakamkan. Dapat kabar itu posisinya sudah meninggal. Dikabarkan waktu itu apa? Meninggal karena apa waktu itu? Karena katanya jatuh kali kamar mandi, tapi udah nggak tahu-taunya udah di sini, udah dimakamkan. Terus? Keluarga yang curiga langsung melapor ke polisi. Tak butuh waktu lama, Komarudin pun mengakui perbuatannya setelah diperiksa polisi. Pelaku menganiaya korban hingga tewas, namun belum diketahui motif dari penganiayaan. Polisi kemudian melakukan ekshumasi pada Jumat siang untuk mengetahui penyebab kematian Fahmi. Melapor terkait adanya dugaan tindak kekerasan terhadap anak. Dari laporan tersebut, kami lakukan penyelidikan awal. Ternyata sang anak sudah dilakukan pemakaman, dan hari ini kami lakukan pembongkaran makam untuk dilakukan otopsi, kemudian kita tentukan penyebab dari kematian anak tersebut. Usai diautopsi, jenazah Fahmi dibawa ke kampung halaman di Desa Depok, Kecamatan Toroh, Grobogan. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Rekonstruksi kematian perempuan yang dicor di pekarangan rumah warga di daerah Wonogiri digelar. Hasilnya ada 39 adegan yang diperagakan pelaku CNS. Motif asmara diduga kuat jadi penyebab Dwi Hastuti meregang nyawa. Bertempat di Ngadirojo, Wonogiri, polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan Dwi Astuti, perempuan yang ditemukan tewas dengan kondisi dicor di pekarangan rumah warga pada awal Mei lalu. Rekonstruksi ini menghadirkan tersangka JNS. Adegan dimulai dari cekcok antar pelaku dan korban di dapur rumah orang tua JNS. Dari pengakuan pelaku, korban datang untuk minta dinikahi. Namun pelaku menolak hingga cekcok dan berujung menghilangkan nyawa korban terjadi. Setelah dicekik dan dibekap, korban kemudian dicor di belakang rumah untuk menghilangkan jejak kejahatan pelaku. Dari hasil rekonstruksi ini, polisi mencatat ada 39 adegan yang diperagakan tersangka. Meski tak ada fakta baru yang ditemukan, rekonstruksi untuk menggambarkan secara detail kejahatan pelaku. Awal mula ada 29, seiring tadi rangkaian rekonstruksi menjadi 39 adegan. Adegannya yang diperagakan apa saja? Adegan mulai dari turun dari mobil sampai dengan akhir. Untuk mengetahui rangkaian secara detail dan utuh peristiwa pidana tersebut. Kalau fakta-fakta baru yang ditemukan apa, Dan? Fakta-fakta baru sampai saat ini tidak ada, semua sinkron, hanya lebih didetailkan terkait peran-perannya dia pelaku ini seperti apa. Berarti 10 adegan tambahan itu cuma detail aja sih? Detailnya, untuk detailnya. Rekonstruksi juga dihadiri perwakilan korban yakni kakak Dwi Hastuti. Bagi Yunianto, perbuatan pelaku tidak manusiawi. Mewakili keluarga, ia berharap pelaku dihukum sesuai perbuatannya. Kita serahkan pihak kejaksaan, terus kepolisian, untuk otomatis kepolisian dulu, terus kejaksaan nanti
tindak lanjutnya peradilan. Untuk peradilan. Saya percayakan itu semua dan saya percaya bisa bekerja dan menjalankan tugasnya dengan baik. Harapannya Ya, buat pelaku dihukum sesuai peradilan, seadil-adilnya, seberat-beratnya, karena tergolong terendah, terus tidak manusiawi, terus ambil keluarga. Dan untuk yang lainnya untuk nanti pihak peradilan aja. Diketahui pembunuhan terhadap Dwi Astuti terungkap pada 1 Mei lalu saat jenazah ditemukan kaku dicor di pekarangan rumah orang tua dari pelaku. Setelah digali, ternyata kasus cekcok dan pembunuhan oleh tersangka JNS terjadi pada 2 bulan sebelumnya, tepatnya 11 Februari. Kini pelaku JNS harus menanggung kejahatannya. Ia dijerat pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Heri Prasetyo melaporkan dari Wonogiri. Pelaku pembunuhan perempuan yang ditemukan di area persawahan Demak akhirnya ditangkap. Pelaku adalah warga Kudus yang kabur hingga ke Tangerang, Banten. Dari pengakuannya, pelaku menghabisi korban karena ingin merebut hartanya untuk bayar utang sebesar 2,2 juta rupiah. Hanya demi guys. Beginilah detik-detik penangkapan warga Kudus di sebuah warung makan di kota Tangerang, Banten. Ia adalah Arifin, terduga pelaku kasus pembunuhan seorang perempuan yang jasadnya dibuang di area persawahan di Demak pada 24 Juni lalu. Meski mengagetkan pemilik dan pengunjung warung, penangkapan pelaku ini tanpa perlawanan. Polres Demak menyebut jika pelaku dan korban berkenalan di platform media sosial karena sama-sama mencari kerja. Pelaku pun mengajak korban bertemu dengan menjanjikan akan memberikan pekerjaan. Di hari pertemuan, pelaku membawa korban ke desa Wonoketingal, Karanganyar, Demak. Saat di jalan, pelaku kemudian mencekik dan menyeret korban ke area persawahan. Setelah memastikan korban tewas, pelaku kabur dengan membawa harta benda milik korban. Terungkap jika pelaku nekat menguasai harta korban sampai tega menghabisi nyawa karena terdesak bayar utang istri sebesar 2,2 juta untuk biaya sekolah anak. Dari tangan pelaku, polisi menyita perhiasan, uang tunai, beberapa potong pakaian korban, dan 1 unit sepeda motor yang sebelumnya dijual pelaku. Korban diajak makan oleh tersangka. Dalam perjalanan ke tempat makan, dilewati atas kesepakatan berdua, dilewati jalur pintas biar lebih cepat. Setelah itu terbersit di area persawahan. Tersangka atas inisiatifnya tiba-tiba kepikiran bahwa istrinya dan yang bersangkutan punya hutang pada orang lain sebesar 2,2 juta untuk membayar sekolah anak. Kasus ini terungkap saat warga desa Wonoketingal menemukan sesosok mayat perempuan dalam kondisi terlungkup penuh lumpur di daerah persawahan pada 24 Juni lalu. Dari hasil otopsi terungkap korban adalah Sela Handayani, usia 20 tahun, warga Kampung Kerajaan, Kelurahan Weguwetan, Kudus. Keluarga yang ditemui di Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga, Demak mengatakan jika korban pamit keluar rumah 1 hari sebelum ditemukan tewas. Saat itu korban berpamitan ke ayahnya sekitar pukul 7:30 malam tanpa memberitahu tujuan pergi. Hingga Selasa sore, salah satu keluarga melihat konten media sosial soal penemuan mayat di persawahan dengan ciri-ciri yang mirip dengan Handayani. Saat dipastikan ternyata benar, mayat perempuan yang ditemukan adalah korban yang tak ada kabar lebih dari 12 jam. Di sosmed itu kan beredar, kita belum tahu ini wajahnya, dan tempatnya kan belum tahu. Terus tadi keluarga dapat telepon dari Pak Polda, langsung kita suruh sini, terus kita ke rumah sakit Demak. Saat keluar itu mengendarai apa Pak? Motor skuter. Sendirian atau temennya? Sendirian. Belum keluar apakah sempat ada di telepon orang atau sebagainya? Nggak ngerti saya, nggak begitu ini tahu. Dari hasil otopsi saat itu, ada indikasi kekerasan fisik berupa luka memar pada bagian leher dan kepala. Perhiasan, ponsel, dan motor korban juga hilang.
dan didapatkan luka memar di kepala korban. Sehingga diduga sebab ini adalah adanya kekerasan terhadap diri korban atau mayat tersebut. Dari mayat ada barang-barang yang hilang itu? Dari keterangan keluarga bahwa saat meninggalkan rumah, mayat atau korban ini menggunakan atau membawa sebuah tas yang berisi HP, kemudian dalam tubuh korban ini ada perhiasan yang menempel, yaitu ada cincin, kalung, dan saat ditemukan mayat tersebut tidak ada barang tersebut. Termasuk kendaraannya? Termasuk kendaraan yang dipakai oleh korban atau mayat. Jenazah korban telah diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan, sementara pelaku kini terancam 15 tahun penjara atas perbuatannya. Agus Hermanto, Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang dan Demak. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh jua. Ya begitulah nasib dari komplotan pembobol toko yang kerap beraksi di wilayah Kendal. 4 pelaku bekerja sama membobol sejumlah toko atau minimarket. Bahkan mereka pernah merugikan pemilik toko hingga 450 juta rupiah. Tanpa bisa lagi berkutik, komplotan spesialis pembobol toko ini tinggal menunggu jadwal untuk diadili. Ya, keempatnya kerap berkomplot dalam pembobolan sejumlah toko atau minimarket yang berada di kawasan Kendal. 3 orang sebagai pembobol, sementara 1 orang lainnya sebagai penadah. Keberhasilan aksi mereka karena telah mensurvei toko yang akan disasar. Setelah tahu cara masuk ke toko, ketiganya beraksi pada malam hari. Barang dagangan yang umumnya dicuri adalah rokok berbagai merek. Nantinya hasil curian itu akan dijual kembali. Bahkan komplotan ini pernah mencuri produk dagangan rokok dengan nilai sekitar 450 juta rupiah. Namun belum semua pelaku tertangkap. Masih ada 1 orang lain yang masuk daftar buron polisi. Beberapa toko kelontong di wilayah Kendal, Temanggung, Boyolali, Jepara, ini ada 11 TKP. Ya, toko kelontong 11 TKP. Kemudian toko Indomaret ataupun Alfamart, ini yang ternyata jumlahnya sangat besar sekali, ya, sekitar 70-an lebih. Dan lokasi lapang kosong atau sepi, mereka baru memutuskan. Ya. Kemudian sementara ini data kami adalah masih lingkungan Jawa Tengah. Dari tangan tersangka, polisi menyita 1 unit mobil operasional, linggis dan obeng untuk membobol atap atau gudang serta puluhan bungkus rokok dari berbagai merek. 3 pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 tahun, sementara sang penadah dikenakan pasal 480 KUHP dengan ancaman pidana penjara 4 tahun. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.